Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Sudah tampil slide-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, selamat siang. Ini adalah kuliah untuk metodologi penelitian. Di pertemuan pertama ini, saya akan mengantar teman-teman sekalian untuk memahami prinsip-prinsip dasar atau konsep dasar penelitian, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah mata kuliah yang penting sekali untuk adik-adik sekalian karena ini akan menjadi bekal kepada kalian di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, katakanlah seperti penyusunan skripsi dan kegiatan penelitian lainnya. Jadi oleh sebab itu, saya berharap ini akan menjadi gambaran kepada kalian semua, sehingga setelah selesai mata kuliah ini, saya berharap kalian sudah punya desain ya, katakanlah desain awal untuk skripsi nantinya. Ya. Baik, mungkin sudah tahu ya, jadi saya nggak mengenalkan diri lagi. Saya masuk kepada referensi yang saya gunakan, ada beberapa buku. Yang pertama dari Romi Satrio Wahono ya, terkait dengan riset metodologi. Yang kedua ada dari Aptikom ya, sebagai dasar pengembangan penelitian di bidang ilmu komputer. Ada thesis project, nanti saya sudah lampirkan buku tersebut di dalam e-learning kalian. Jadi nanti boleh kalian download dan boleh dibaca-baca. Dan satu lagi saya pakai referensi Introduction to Research Method ya. Ini buku yang saya pakai. Nah, untuk pertemuan ini ada 3 subtopik yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan definisi, yang kedua terkait dengan klasifikasi penelitian, dan ketiga itu terkait dengan penelitian di bidang ilmu komputer. Nah, sebelum kita lihat apa itu definisi, ya definisi penelitian, kita harus tahu dulu, ya, mengapa melakukan penelitian. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita ya, kalian sebagai mahasiswa, dan mungkin juga kalian sudah tahu ya dari dulu ya, banyak perguruan tinggi menjadikan penelitian atau skripsi sebagai syarat kelulusan. Nah, ini pasti ada sebabnya. Mengapa menjadikan penelitian sebagai salah satu kegiatan akhir akademik dari seorang mahasiswa? Nah, ini mungkin kita akan elaborasi lebih dalam melalui pertanyaan mengapa melakukan penelitian. Yang pertama adalah adanya masalah penelitian. Ya. Mengapa melakukan penelitian? Karena terjadi sebuah permasalahan penelitian. Artinya ada permasalahan yang membutuhkan solusi. Ya. Solusi ini bisa didapatkan dari kegiatan riset atau penelitian. Jadi bisa kalian bayangkan ya, untuk mencari solusi itu kita harus melalui tahapan-tahapan yang terukur dan bisa dibuktikan secara luas. Ya, artinya untuk menyelesaikan masalah perlu melakukan penelitian. Nah, ini sebagai dasar kenapa mahasiswa diwajibkan meneliti, agar kalian bisa tahu ya, nanti di masyarakat umpamanya ada satu permasalahan apa, kalian tahu cara untuk menyelesaikannya.
dan itu yang disebut sebagai kegiatan riset ya. Nah, diharapkan kalian sebagai sarjana akan memberikan solusi-solusi yang bisa dibuktikan secara akademik. Artinya kalau ada masalah, berarti solusi yang harus kalian tawarkan itu adalah solusi-solusi yang akademik. Ya gitu ya. Jadi solusi ini memang macam-macam ya, banyak ya. Ada yang solusinya ada tapi jalannya nggak tahu dari mana. Kan itu macam-macam ya, banyak sekali. Ya, tetapi melalui kegiatan ilmiah, solusi yang kalian tawarkan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk membuktikan kebenaran itulah kalian harus melalui atau mengikuti tahapan-tahapan yang ilmiah. Nah, ini dasarnya ya. Berangkat dari masalah ya, macam-macam ya. Jadi ada sesuatu masalah itu belum diketahui metode pemecahannya. Ya. Ada juga masalah itu sudah diketahui metode pemecahannya, tetapi mau ditingkatkan lagi tingkat akurasi dari solusinya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai riset ya, atau penelitian tadi. Jadi bisa dilihat di sana saya tuliskan bahwa riset itu atau proses mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui, ya. The process of exploring the unknown, ya, studying and learning new things. Ya, jadi kegiatan penelitian itu adalah kegiatan mengeksplorasi ya solusi yang sebelumnya belum diketahui metodenya, atau mempelajari sesuatu yang baru, dan atau membuat sebuah pengetahuan baru atau ilmu baru tentang sesuatu. Itulah yang disebut sebagai riset. Ya, jadi bisa dibayangkan ya kerangka dari tadi mengapa melakukan penelitian itu. Jadi karena ada permasalahan ini bisa saja metodenya belum bisa diketahui, solusi cara menyelesaikannya, atau metodenya sudah ada tapi perlu ditingkatkan lagi akurasi dari penyelesaiannya. Itu ya. Nah, apa yang dikejar di dalam penelitian? Ya, ada dua hal yang diharapkan dari kegiatan penelitian. Yang pertama adalah original kontribusi atau kontribusi yang orisinal. Artinya kontribusi ini tadi solusi, ya, solusi yang orisinal. Ini bisa dikatakan sebagai temuan, ya. Jadi orang melakukan penelitian tadi adalah karena ada masalah itu diharapkan ada solusi penyelesaiannya. Nah, solusi itu ya macam-macam ya. Ada yang sudah ditemukan terlebih dahulu dengan kemampuan sedemikian, ada yang terus diteliti lagi sehingga meningkatkan tingkat akurasi dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai original contribution. Ya, jadi original itu dari sesuatu yang belum ada jadi ada. Umpamanya tadi ada masalah, diteliti, ditemukan solusi. Ya, itu kontribusinya. Bisa saja kontribusinya dari apa? Metodenya. Ya, jadi ada permasalahan A, untuk menyelesaikan masalah A ini dikeluarkan yang namanya sebuah solusi. Solusi itu disebut sebagai metode A, ya gitu. Metode A ini kalau belum ada sebelumnya, kemudian ditemukan, itu disebut sebagai original kontribusi. Ya. Atau sebenarnya metode A sudah ada sebelumnya dengan tingkat akurasi 70% umpamanya. Tetapi seorang peneliti melakukan penelitian kembali untuk meningkatkan tingkat akurasi. Sehingga tadi setelah dilakukan penelitian, dia menemukan metode B yang jauh lebih tinggi akurasinya. Jadi metode B itu katakan dia akurasinya
75%. Itu juga disebut sebagai original contribution. Ya. Dan apa yang dikejar di dalam penelitian itu adalah mendapatkan atau mengetahui solusi tadi dalam bentuk knowledge, ya, ilmu pengetahuan atau pengetahuan baru. Jadi kalian nanti kalau melakukan penelitian skripsi, ini harus jelas dulu apa yang kalian kejar di sana, ya, untuk menghasilkan apa, ya, untuk menghasilkan apa, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan apa. Ya, ini pertanyaan yang sangat fundamental sekali, ya. Ini pertanyaan yang sangat dasar. Jadi nanti kalau kalian mau melakukan penelitian skripsi, kan ada 2 tahap tuh, ya. Ada yang disebut sebagai TA1 di kita di Bina Dharma, ada yang disebut sebagai TA2. Ya. Nah, TA1 proposal, ya. Disinilah kalian mempropos rencana-rencana penelitian kalian, ya, mengajukan sebuah tawaran solusi terhadap permasalahan apa. Ya, makanya di dalam proposal itu kalian harus jelaskan bahwa tujuan kalian untuk mau ngapa nih, ya, tujuannya mau apa, dan kontribusi apa yang mau kalian berikan, gitu ya, terhadap permasalahan yang ada. Oke. Nah, bentuk kontribusinya, ya, bisa berupa merevisi teori, ya, fakta atau aplikasi. Jadi bentuk kontribusi yang diharapkan dari kegiatan penelitian itu adalah kalian memberikan solusi, ya, sehingga kalian menemukan sebuah temuan baru, merevisi teori baru, memberikan sebuah fakta dan aplikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, makanya nanti kalau kalian di sistem informasi kan biasanya pengembangan sistem A untuk penyelesaian masalah apa gitu, ya. Jadi jelas, ya, apa yang kalian tuju, untuk apa, dan bagaimana kontribusinya. Nah, dari dasar tadi, ya, dari cerita yang saya gambarkan tadi, timbullah sebuah pertanyaan, apa sih itu penelitian? Ya. Jadi bisa kalian lihat di layar, penelitian itu dilakukan karena ada permasalahan, ya, yang muncul dari apa? Dari latar belakang. Pasti ada penyebab, ya. Jadi kalau satu masalah itu muncul, pasti ada yang melatar belakangi. Dan itu yang kalian tulis di dalam latar belakang. Dan kalian cerita latar belakangnya apa. Katakanlah ada permasalahan A yang terjadi di mana gitu kan. Kalian menawarkan sebuah kegiatan usulan proposal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian dilakukan secara terencana. Artinya harus di planning, ya. Berapa lama, ya. Apa yang kalian lakukan hari per hari, ya. Minggu per minggu, bulan per bulan, itu harus direncanakan. Jadi katakanlah ada permasalahan pengembangan sistem, ya. Pengembangan sistem intelligence, ya, untuk mendeteksi katakanlah mendeteksi mahasiswa, ya, mahasiswa yang katakanlah tingkat prestasinya naik turun gitu, ya. Itu bisa dilakukan dengan prediction system umpamanya. Nah, itu sudah harus dipetakan, ya. Apa yang dilakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya, dan berapa tahap itu harus terencana. Sistematis, ya, artinya tersistem, ya, sistematis, dilakukan berulang-ulang dan terukur. Ini yang disebut sebagai penelitian. Penelitian harus originalitas, ya, harus original.
tidak boleh mengakui karya orang lain sebagai karya kalian. Itu namanya plagiat atau plagiarism, kegiatan menciplak atau mengakui karya orang sebagai karya kita. Penelitian harus original. Satu kata atau satu kalimat pun yang bukan kalian tulis, itu harus kalian cantumkan siapa pemiliknya. Ini etik atau etika di dalam meneliti. Penelitian harus originalitas, ada keterbaruannya, artinya ada sesuatu ilmu baru, ya, yang kalian bisa tunjukkan dari kegiatan penelitian yang sudah kalian lakukan, serta menghasilkan kontribusi yang original pada pengetahuan dalam bentuk merevisi fakta, teori, atau aplikasi. Itu ya, jadi tolong dilihat ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Beberapa kesalahan, ya, salah paham ya, yang terjadi di dalam kegiatan penelitian, khususnya ilmu komputer, yang membangun software bukan tujuan utama penelitian. Ingat ya, jadi nanti kalian mengembangkan sistem atau software, itu bukan tujuan utama dari kegiatan penelitian. Itu hanya tes, ya, alat ukur untuk melihat apakah ya solusi yang kalian berikan itu bisa menyelesaikan masalah. Contoh, kalian mengembangkan sistem informasi akademik umpamanya. Sebenarnya permasalahan penelitian itu adalah bagaimana mempermudah, ya. Permasalahannya adalah selama ini pengelolaan akademik, ya, kalau dengan tidak sistem penjadwalan itu kan akan lambat, ya. Umpamanya plotting kelas, ya, atau penjadwalan kelas itu kalau nggak dengan sistem itu kan akan lama dan bisa jadi terjadi overlap dengan kelas-kelas yang lain. Umpamanya kelas SI4A itu tabrakan dengan SI4B. Itu permasalahan yang ada. Ya, itulah permasalahan utama penelitiannya. Sehingga kalian kembangkan sistem atau software yang bisa menyelesaikan masalah tabrakan jadwal tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari itu, software itu atau sistem yang kalian buat itu bukan tujuan utamanya, tetapi tujuan utama dari penelitian itu adalah menyelesaikan permasalahan tabrakan jadwal tadi. Ya. Terus kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur karena tidak dimasukkan ke dalam tujuan dan manfaat. Jadi ini harus dimasukkan ke dalam manfaat dan tujuan apa? Ya tadi manfaatnya adalah dengan adanya sistem akan lebih cepat, ya, atau tidak akan terjadi yang namanya duplikat atau redundansi data atau tabrakan dan seterusnya. Itu manfaatnya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan sistem informasi akademik. Ya, jadi substansi dasarnya kalian harus clear dulu, pahami dulu. Oke. Nah, ini karakter peneliti, ya. Peneliti boleh salah, ya, tetapi boleh salah hipotesis, boleh salah analisis, boleh salah pengujian, itu boleh, nggak masalah. Tapi peneliti tidak boleh bohong atau menipu. Menipu ini, ya, ini yang tadi disebutkan adalah mempermainkan data atau mengakui karya orang lain atau mengcopy paste, ya, ini detail mengcopy paste, ya, copy paste itu bagian dari kegiatan plagiarism. Kalian harus menulis sendiri, mengarang sendiri, menceritakan sendiri kronologis cerita dan kegiatan-kegiatan penelitiannya. Boleh kalian membaca menggunakan referensi itu sebagai referensi, ya, tapi tidak boleh copy paste. Atau ya tadi ini saya banyak temukan nih waktu kalian di mata kuliah jaringan komputer, ya, saya sudah lihat, saya punya software yang namanya Turnitin untuk bisa mencek apakah kalian plagiat atau tidak, ya. 85% ya dari artikel yang kalian kirimkan itu plagiatnya di atas
90%. Artinya semua rata-rata ya, ini sebagian besar ya, sebagian besar copy paste. Masih ingat ya? Masih ingat di mata kuliah saya sebelumnya? Itu sebagian besar copy paste. Ya, jadi ini yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti, mempermainkan data, memanipulasi hasil pengolahan statistik dan seterusnya. Saya coba tunjukkan kepada kalian, ya, hasil ya yang kalian sebentar, yang baru masuk saya minta silahkan diikuti saja absennya, nanti kita lihat. Ya, kita punya sistem yang namanya Turnitin. Ya, jadi saya sudah cek nih hasil-hasil kalian melalui Turnitin. Nih ya, ada beberapa nih yang sudah saya cek. Ya. Ya, jadi di software ini bisa dicek nih apa yang kalian submit ya. Contoh saya punya satu bimbingan ya. Saya coba buka. Itu similarity-nya 93%. Ya. Nah, ini tulisannya. Ya. Ini semua yang berwarna ini plagiat nih. Sampai diketahui sumbernya dari mana itu bisa diketahui. Ya. Artinya ini copy paste ya. Ini sumbernya dari sini ya. 52% ini bersumber dari universitas terbuka, sampai halaman-halaman web dari kalian copy paste dari mana itu bisa diketahui. Ya, ini ada yang diambil dari Depok News, dari Nainggolan Online dan seterusnya. Ya. Ini contoh tulisan yang plagiat. 93%. Artinya dia nulis yang original itu hanya 7%. Ya, sangat menyedihkan ya. Diusahakan itu untuk karya tulis itu similarity-nya itu jangan sampai di atas 25%. Usahakan di bawah 25%. Ya, jadi kalau dia hijau itu bagus berarti. Makin ke bawah dia semakin merah. Artinya ini semakin plagiat. Ya. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam kegiatan penelitian ya. Jadi yang kemarin artikel yang kalian kirim ke saya itu saya tahu tuh mana yang copy paste, mana yang ngambil tanpa ngutip, itu bisa diketahui. Oke, tolong itu menjadi catatan. Nah, masuk kepada subtopik yang kedua tentang klasifikasi penelitian. Ada 3 klasifikasi ya. Klasifikasi penelitian dari pendekatannya itu bisa dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai kualitatif riset, ada yang disebut sebagai kuantitatif riset. Ya. Secara metode ada yang dibagi menjadi penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, survei. Dari kontribusi, penelitian terbagi menjadi 3, ada yang dari menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, ada yang disebut sebagai eksplorasi,
atau konfirmatory, ada deskripsi dan korelasi. Ini adalah jenis-jenis atau klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan metode atau kontribusi. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendekatan kualitatif, ya, penelitian kualitatif itu adalah biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian ilmu sosial yang tujuannya adalah peningkatan pemahaman terhadap sebuah konsep, ya, bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Ya, jadi ada jenis-jenisnya kegiatan penelitian ini atau penelitian, ada yang hanya memberikan pemahaman, ada yang membangun sesuatu, ya, sifatnya subjektif, tidak ada generalisasi, dan pengamatan terhadap objek itu khusus, tetapi menghasilkan sebuah konsep yang umum. Ya, jadi memberikan sebuah deskripsi terhadap sebuah permasalahan yang diukur melalui atau diuji coba atau dikatakan diukur ya dengan objek yang khusus untuk digeneralisasi teorinya secara umum. Ya. Sementara kuantitatif adalah membangun penjelasan dari sesuatu. Kalau tadi kualitatif itu memberikan pemahaman terhadap sesuatu, yang kuantitatif itu membangun penjelasan dari sesuatu. Jadi kalau ada sebuah kejadian, itu akan dijelaskan solusinya apa dengan memberikan atau membangun solusi yang baru. Ya, itu konsepnya. Dari sisi metode, ya ada penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei. Ini nanti kalian silakan baca ya untuk menambah pemahaman yang lebih dalam. Nah, singkatnya adalah tindakan itu pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti. Ya, jadi dia melihat masalah, dia memberikan solusi, dia memberikan action langsung, action research ya terhadap permasalahan itu. Eksperimen ya ini investigasi hubungan sebab akibat atau menguji coba yang dikontrol oleh peneliti. Ya, eksperimen ini biasa dipakai oleh saintis ya, umpamanya penguji cobaan bahan kimia, pencampuran itu kan dilakukan eksperimen namanya. Atau di dalam penelitian pun bisa di dalam penelitian komputer pun bisa dilakukan eksperimen. Umpamanya kita mau melihat bagaimana pola dari penyebaran malware di dalam jaringan. Kita bisa melakukan eksperimen di sana. Studi kasus itu mengeksplorasi satu situasi secara mendalam. Biasanya ini kalau kalian mengembangkan sistem banyak nih pakai studi kasus. Ya, umpamanya pengembangan sistem akademik, studi kasus Universitas Bina Dharma. Artinya kalian membuat secara spesifik sistem akademik untuk menyelesaikan permasalahan akademik, tapi hanya khusus sebatas Universitas Bina Dharma. Ya, survei adalah pengumpulan data dari populasi yang diukur dengan cara ekonomis, melibatkan pakai kuesioner. Ini biasanya teman-teman yang SI umpamanya mengukur tingkat kepuasan penggunaan teknologi, umpamanya, atau mengukur penerimaan teknologi. Ya, jadi sejauh mana umpamanya mahasiswa itu menerima penggunaan teknologi dari metode pembelajaran virtual meeting seperti ini. Seberapa besar yang setuju, seberapa besar yang tidak setuju, gitu. Apa penyebabnya, apa yang menyebabkan tidak setuju dan setuju itu dilakukan survei. Ya, jadi kalian juga bisa melakukan penelitian survei. Dari sisi kontribusi, ya
kita masuk kepada jenis kontribusi, ada yang deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Ada yang murni, artinya penelitian dasar, ada yang penelitian terapan, ada yang explanatory, ada yang konfirmatory, kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif, eksperimen, dan korelasi. Ya. Jadi kalau kalian bayangkan penelitian dasar itu adalah penelitian yang fundamental, umpamanya untuk tadi saya katakan menghitung atau memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu, umpamanya ya. Itu kan sudah masuk penerapan ya. Jadi itu ada sudah penelitian terapan yang artinya itu sudah menjadi langsung aplikasi. Nah, aplikasi inilah dianggap sebagai, diklasifikasikan sebagai penelitian terapan. Nah, tetapi untuk menghitung itu kan perlu rumus tuh, perlu algoritma. Ya. Nah, rumus-rumus algoritma itu ya pengembangannya itu teori, formula itu dikembangkan di penelitian dasar, sehingga saat kalian mengembangkan software itu pakai algoritma tertentu ya. Yang ini algoritma ini dikemas, diteliti menggunakan penelitian dasar, sehingga bisa dipakai dan diimplementasikan ke dalam kode program, dan hasilnya disebut sebagai aplikasi. Ya, jadi bisa terbayang ya antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Oke, masuk kepada subtopik yang ketiga, itu terkait dengan penelitian ilmu komputer. Ya, ilmu komputer ini ada setidaknya ada 5 keilmuan. Ada computer engineering atau teknik komputer. Ini lebih kepada pengembangan sistem terintegrasi software dan hardware. Ada IS, sistem informasi. Ini kepada analisis kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Ya, ada yang computer science, ilmu komputer, ya, atau teknik informatika. Ya, computer science disebut juga sebagai teknik informatika. Ini adalah konsep computing dan pengembangan software. Ada IT, information technology, pengembangan kepada pengelolaan infrastruktur, ya, pengelolaan infrastruktur IT. Ada software engineering, ini pengembangan software spesifik ya, jadi sebagai software engineer. Jadi kalau kalian tamat, berarti nanti kebanyakan nanti kalian sebagai sistem analis. Ya, kalau riset kalian di bidang IS, itu ya. Ini nanti bisa dilihat sebarannya ya, sebagai lampiran saja ini. Nanti mana yang disebut sebagai computer engineering, mana yang disebut sebagai computer science, ya, mana yang ini mapping ya, IS artinya secara organisasi, information system sampai kepada aplikasi, dia lebih banyak di aplikasi, di teori dia lebih sedikit gitu bacanya ya. Kalau dia computer science atau CS tadi lebih banyak di teori, ya, banyak di teori, tetapi di metodologi, infrastruktur, dia belum sampai di organisasi karena levelnya masih di riset dasar biasanya. Oke, ini software engineering, ya, klasifikasinya, mappingnya bisa dilihat, nanti kalian baca, ya. Itu sekilas ya tadi tentang rumpun keilmuan ilmu komputer yang penerapannya diharapkan bisa dipakai ya, bisa dipakai di dalam penelitian-penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi setidaknya tadi saya katakan bahwa riset di bidang sistem informasi, ya, riset di bidang sistem informasi yang harus kalian lakukan, ya, itu setidaknya mengikuti apa yang
sudah digambarkan atau digariskan dari map tadi. Jangan sampai nanti kalian sebagai seorang sistem analis, ya, itu ngerjain penelitiannya si computer science, ya. Ini yang menjadi ukuran yang harus kalian benar-benar perjelas, ya. Artinya nanti penelitian kalian nggak boleh lari dari peta yang tadi yang saya gambarkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya coba capture lagi ya. Ini tambah ada yang masuk. Mungkin saya coba capture kembali. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau boleh di chat juga boleh. Silakan. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Nah, nanti setelah ini saya coba kasih tugas ya untuk saya ukur lagi kemampuan kalian di dalam menulis ya, karena harapan saya setelah mata kuliah ini selesai, kalian sudah punya desain proposal atau TA1. Jadi tolong ini dimaksimalkan. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah mata kuliah kunci yang harus lulus. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung buatkan tugas di e-learning ya. Ini berlaku untuk dua-duanya, SI4A dan SI4B. Ya, saya harap tolong dipahami dan diikuti step by step dari kegiatan penelitian, kegiatan mata kuliah ini, sehingga nanti saya harapkan kalian sudah punya yang namanya proposal. Selesai mata kuliah ini, kalian sudah nggak bingung lagi mau judul apa, ya mau ngangkat skripsi apa, dan seterusnya. Oke? Nah, tidak ada ruginya kalau kalian bisa melakukan penelitian. Ya, tidak ada ruginya. Oke, itu saja ya pertemuan